Langsung aja, ini dia hal-hal yang nggak boleh kalian lakuin ketika sedang ngejalanin program kehamilan ataupun pengen cepet hamil. Hal yang pertama yang biasanya ataupun yang sering kalian lakukan tanpa disadari, hal yang pertama adalah membatasi sesi bercinta ketika sedang menjalani program kehamilan atau hanya di masa subur saja. Kadang ada beberapa dari teman-teman yang kadang cerita-cerita kayak gitu, mereka hanya berhubungan di masa subur saja. Tapi sebenarnya teman-teman, berdasarkan penelitian ya, di sini Uci dapat satu penelitian yang mengatakan bahwa sejumlah penelitian itu menemukan frekuensi hubungan yang lebih sering itu membantu pria memproduksi sperma yang lebih sehat dan aktif. Cobalah untuk melakukan hubungan seks sekitar 3 kali dalam 1 minggu. Nah, jadi di sini keputusannya adalah kita itu nggak berhubungan seks nggak cuma hanya di masa subur aja. Misalnya pas masa subur kita hanya berhubungan seks di masa-masa itu aja. Setelah itu nggak melakukan hubungan lagi. Menurut penelitian ini bahwa kalau misalnya kita itu hanya berhubungan di sesi masa ovulasi aja, itu tuh bisa menimbulkan stres pada pasangan untuk selalu memberikan performa yang terbaiknya kayak gitu. Salah satu studi menemukan tingkat disfungsi ereksi justru meningkat pada pasangan yang hanya berhubungan seks terjadwal daripada mereka yang berhubungan seks dengan bebas namun teratur. Kalian harus tahu kalau misalnya pengalaman seks itu harus menyenangkan ya teman-teman. Karena kalau misalnya kayak kita nih ngelakuin hubungan seksual di masa subur aja, setelah itu di luarnya misalnya pengen melakukan hubungan, jangan dulu karena belum ovulasi atau belum subur kayak gitu, nanti nggak berhasil dan sebagainya. Itu salah ya teman-teman. Kalian yang pasti berdasarkan dokter Boyke juga yang aku dengar, aku baca-baca dan aku tonton videonya dan sebagainya, itu beliau juga mengatakan kalau melakukan hubungan seksual itu secara teratur aja, nggak mesti di masa ovulasi kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian pengen mendapatkan hasil yang maksimal, terus kualitas dari sperma suami juga bagus, jadi harus melakukan hubungan itu terjadwal, misalnya 1 minggu itu 3 kali. Dan selebihnya lah, nggak mesti di masa subur kayak gitu. Paham ya? Oke, kita lanjut ke hal yang kedua. Kedua adalah sembarangan menggunakan lubrika seks. Banyak banget dari teman-teman yang udah DM kayak gitu yang bilang kalau misalnya mereka itu untuk mendapatkan cairan lubrika itu mereka kadang menggunakan alat pelumas kayak gitu loh teman-teman. Jadi sebenarnya alat pelumas itu enggak baik atau enggak sehat untuk sperma. Karena apa? Karena yang dijual di pasaran itu biasanya tingkat pH-nya itu tinggi. pH itu bisa disebut juga dengan keasaman. Jadi kalau misalnya terlalu asam, pelumas itu tadi nanti spermanya bisa mati. Keasaman itu bisa membunuh sel sperma. Nggak bisa bertahan lama karena itu tadi tingkat keasamannya terlalu tinggi sehingga mereka nggak bisa berenang, terus cairan serviksnya itu udah keasaman, jadi mereka nggak bisa berenang dan hidup lama di dalam misfi kayak gitu. Jadi teman-teman harus hindarilah ya untuk sementara kalau misalnya kalian sedang program kehamilan, wajib kalian hindari dulu untuk menggunakan lubrika kayak gitu. Dan perlu kalian ketahui, setiap wanita, setiap pria itu tuh punya lubrika yang alami yang keluar dari tubuhnya sendiri kayak gitu. Jadi hanya membutuhkan foreplay yang lebih lama aja kayak gitu. Jadi untuk melakukan itu nggak usah terlalu tergesa-gesa gitu. Jadi untuk memicu lubrika alami yang keluar dari tubuh kita itu sendiri kayak gitu. Paham ya? Jangan gunakan lubrika bantuan ataupun lubrika yang nggak alami. Oke? Dan yang ketiga adalah merokok. Nih buat kalian perempuan-perempuan di sana yang masih merokok ataupun cowok-cowok yang masih ngerokok, suami-suami yang masih ngerokok, sebaiknya itu dibatasin. Bahkan sih kalau misalnya emang ada yang perokok tapi kok gampang hamil, ada juga yang nggak perokok tapi kok sulit hamil, dan itu tergantung dari kondisi tubuh masing-masing ya teman-teman. Apalagi buat kita yang teman-teman yang susah hamil kayak gitu, sebaiknya itu dihindari karena kita nggak tahu kondisi tubuh kita itu seperti apa kayak gitu. Jadi sebaiknya kita hindari dulu lah untuk tantangan yang kayak gini. Karena apa? Karena di masa kehamilan juga merokok ini tuh nggak boleh kayak gitu. Juga pasti pernah baca kan kalau misalnya dirokok itu juga nggak boleh, warning banget buat perempuan-perempuan yang sedang pregnant kayak gitu atau yang sedang menjalankan program kehamilan. Karena apa? Karena rokok itu bisa menyebabkan kelainan genetik untuk janin. Coba kau bacain kalau misalnya kalian itu merokok, yang bakal dialamin oleh janin kalian itu yaitu yang pertama adalah mendapatkan kehamilan ektopik. Perempuan-perempuan yang sedang menjalani program kehamilan tapi ngerokok
kemungkinan ataupun ya kalau bisa jangan sampai lah ya kehamilan ektopik, kelahiran prematur, bahkan bisa keguguran. Jadi kalau misalnya kalian merokok itu tuh mengganggu kesehatan janin lah istilahnya kayak gitu. Jadi sebaiknya disarankan kalian perempuan-perempuan yang masih merokok, stop dulu merokoknya, kalau bisa berhenti. Dan hal yang keempat adalah minum minuman keras atau minuman alkohol. Ini simple aja, pokoknya jangan dikonsumsi karena bisa menyebabkan keguguran, bisa menyebabkan ketidaksuburan, bahkan susah untuk mendapatkan ovulasi ataupun kematangan sel telur untuk pria atau untuk suami-suami juga itu tuh bisa merusak kesuburan, jadi sulit untuk hamil kayak gitu. Kalau bisa nggak cuman hanya di pas mau program kehamilan baru berhenti, kalau bisa sebelum hamil atau sebelum program kehamilan sebaiknya udah stop. Kalau misalnya kalian tuh pengen punya janin yang sehat, pengen punya kesuburan yang sehat kayak gitu. Yang kelima adalah, dan ini tuh udah dibahas sebenarnya ya di video-video sebelumnya, yaitu ngopi ya teman-teman. Ngopi itu sebaiknya kalian batasi. Untuk konsumsi kopi itu sendiri tidak boleh lebih dari 250 mg, nggak boleh lebih dari itu. Apalagi buat kalian suami istri yang hobinya ngopi, please dibatasin ya, karena hanya 2 cangkir kopi kecil aja yang boleh kalian konsumsi. Tapi kalau bisa sih stop dulu, nggak masalah kayaknya kalau misalnya untuk program kehamilan. Pasti udah nggak asing sama pantangan ini karena emang nggak boleh kayak gitu. Jangan dikonsumsi terlalu banyak karena bisa mempengaruhi kesuburan itu tadi. Dan hal berikutnya adalah yang keenam, yaitu sembarangan bersih-bersih rumah, yaitu bahan kimia itu teman-teman ada di mana-mana ya, apalagi untuk pembersih di rumah tangga kayak gitu. Nah, efek ini tuh bisa mempengaruhi kesuburan juga. Karena apa? Kalian harus tahu kalau misalnya di bahan-bahan plastik untuk kita minum dan sebagainya itu dia itu mengandung BPA ya teman-teman, bisa disebut juga dengan bisphenol A. Nah, bahan ini tuh bahan kimia yang ditemukan di barang-barang plastik seperti di botol minum, wadah makanan, dan bahkan di lapisan kaleng aluminium. Hal ini itu bisa mengganggu kesuburan juga loh teman-teman. Apa sih yang bakal didapat kalau misalnya kita itu sudah terpapar oleh kimia ini tuh? Nah, bisa menyebabkan penurunan kualitas dari sperma. Bahkan kalau untuk perempuan itu bisa mengurangi kesuburan lah intinya, kayak susah untuk mendapatkan kematangan sel telur kayak gitu. Hal yang berikutnya adalah yang ketujuh, yaitu makan ikan dengan kandungan merkuri tinggi. Nah, sebenarnya aku udah bahas di video sebelumnya ya teman-teman, bahwa ikan itu, kalau ikan laut emang nggak semuanya di Nusantara ini tuh semua ikan mengandung merkuri, tapi setidaknya kita wajib hati-hati. Setidaknya kita itu harus menghindari ikan yang diketahui bahwa memiliki merkuri yang tinggi. Nah, di sini Uci bakal sebutin ikan-ikan yang yang harus kalian ketahui bahwa mereka itu kadang ada yang mengandung merkuri kayak gitu. Yang pertama yaitu tuna halibut, ikan todak, tilfish, tenggiri, ikan bass, marlin, bluefish, dan tripas bass. Tripas bass atau tripas bass bacanya. Pokoknya itu 3 bulan sebelum mulai habis menggantinya dengan ikan yang bermerkuri rendah. Nah, sebenarnya kalau misalnya lagi hamil itu kita dan bayi kita, apalagi lagi hamil kayak gitu, wajib banget untuk konsumsi omega 3 yang terdapat pada ikan ya teman-teman. Setidaknya kalian ganti ikan yang udah Uci sebutkan tadi, kalian harus ganti dengan ikan-ikan yang kira-kira merkurinya itu lebih rendah kayak gitu. Jadi setidaknya kita itu udah menghindari resiko yang akan kita tanggung. Untuk mengganti itu, Uci sini bakal bacain ikan yang mengandung merkuri rendah ya teman-teman, yaitu tapi lemaknya itu juga punya omega 3-nya gitu loh, yang kita butuhin untuk hamil dan untuk janin kita. Nah, di sini itu ikan asin yang mempunyai omega 3, terus rainbow trout ya bacanya, rainbow trout, salmon, ikan daging putih, sarden, hingga kepiting, udang, dan cumi. Nah, itu yang bisa kalian konsumsi untuk menggantikan ikan tuna dan teman-temannya kayak gitu. Berdasarkan pedoman dari FDA menyatakan bahwa makanan laut bermerkuri rendah
dikonsumsi tidak lebih dari 12 ons per minggu. Jadi nggak boleh lebih dari itu ya teman-teman. Dan hal yang berikutnya adalah yang kedelapan, tidak menjaga berat badan sehat atau tidak menjaga BB normalnya atau idealnya kayak gitu. Seperti kalian ketahui bahwa kalau misalnya berat badan kita itu terlalu di bawah normal atau bahkan di atas normal kayak gitu, akan lebih baiknya kita itu mengidealkan berat badan. Karena apa? Karena berat badan itu bisa mempengaruhi siklus menstruasi atau hormon. Itu apa yang bakal kalian dapatkan ketika kalian itu BB-nya terlalu rendah atau BB-nya terlalu tinggi atau di atas, pokoknya obesitas dan underweight lah intinya kayak gitu. Jadi di sini yang bakal terjadi ketika kita itu berat badannya nggak normal, yaitu tubuh yang sangat kurus bisa membuat wanita berhenti berovulasi sama sekali. Dan untuk yang obesitas dapat meningkatkan resiko komplikasi kehamilan seperti diabetes, gestasional, preeklamsia, cacat lahir, dan kecenderungan menjalani operasi sesar kayak gitu. Kadang ya kalau dokter itu kalau misalnya menemukan tubuh kalian itu lebih berat ataupun lebih kurus kayak gitu, pasti mereka menyarankan untuk kalian tuh diet ataupun menambah gizi kayak gitu. Karena apa? Karena itu tadi bisa mempengaruhi hormonal, bisa mempengaruhi kesuburan kalian kayak gitu, bisa mendapatkan banyak efek yang buruk kayak gitu loh. Jadi kita harus rajin olahraga dan makan sayur-sayuran yang sehat, buah-buahan yang sehat ya kayak gitulah ya. Jadi harus dibiasakan lah ya, dan aku juga masih belajar untuk makan hal-hal yang sehat. Karena aku juga pencinta makanan instan kayak gitu. Tapi aku seneng banget sih sekarang berat badanku itu udah lumayan ideal ya. Kalau misalnya kalian lihat dari videoku yang baru-baru aku bikin gitu kan, dengan yang sekarang itu tuh beda banget. Karena yang dulu itu berat badanku itu sekitar 70 kiloan dan sekarang udah sekitar 62 kilo atau 61 kayak gitu. Rentang itulah masih naik turun kayak gitu, dan alhamdulillah aku bisa menurunkan berat badan dan aku mengurangi nasi untuk makan nasi, tapi nggak ekstrim ya teman-teman, hanya mengurangi porsi makan nasi aja, udah itu aja. Hal yang berikutnya yang harus kalian hindari yaitu hal yang ke-9, yaitu stres. Jadi buat teman-teman yang tahu kalau stres itu bisa mempengaruhi banyak hal, kalian harus manajemen stres dan coping kalian kayak gitu. Jadi kalian harus bisa mengatasi tingkat stres kalian. Dan kalaupun kita konsultasi ke dokter, kalau misalnya kita itu punya beban yang berat, punya beban pekerjaan yang berat, punya aktivitas yang berat, kita juga pasti disarankan untuk istirahat lah. Bahkan bisa disarankan untuk honeymoon kembali gitu. Bakal bacain salah satu studi ya. Nah, stres itu adalah salah satu faktor terbesar yang perlu dipertimbangkan agar cepat hamil. Kenapa? Tampaknya semakin keras Anda mencoba untuk hamil, semakin tipis peluang keberhasilannya. Dan ini bisa memicu lebih banyak stres. Ada bukti bahwa stres kronis atau intens dapat mengganggu kinerja dari sistem reproduksi kita. Dan beberapa studi ini menemukan bahwa terapi alternatif seperti yoga dan akupuntur itu disarankan, dan ini tuh bisa menurunkan tingkat stres kita kayak gitu. Jadi kalian bisa ikutlah kalau saya tertarik untuk ikut yoga dan sebagainya, atau refreshing lah, jalan-jalan, dan yang pasti nggak usah banyak mikirin omongan orang. Nanti kan bakal tambah stres, dan apa yang kita inginkan itu justru nggak kesampaian gitu karena stres kita tadi kayak gitu. Dan kalian harus ingat kalau misalnya keturunan itu emang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya bisa berjuang aja. Kalau dapat nggak dapat itu urusannya nanti. Yang penting berjuang dulu, oke? Hal yang terakhir adalah minum obat-obatan tertentu yang biasanya kalian konsumsi rutin. Lagi buat kalian yang emang ada penyakit tertentu yang harus dikonsumsi sepanjang waktu atau bahkan seumur hidup kayak gitu, kalian wajib banget. Kalau misalnya kalian itu pengen program kehamilan, wajib dikonsultasikan dengan dokter. Apalagi kalian itu pengen program kehamilan dengan obat-obatan juga. Nah, kenapa demikian? Karena obat-obatan itu, kalau ada beberapa obat-obatan yang kalau misalnya kita konsumsi secara bersamaan itu, salah satunya nggak bisa bekerja dengan baik kayak gitu. Jadi kita itu
wajib untuk memberhentikan salah satu minum obatnya. Keuntungannya kalau misalnya kalian itu program kehamilan tapi mempunyai obat yang harus dikonsumsi terus kayak gitu, atau kalian punya penderita penyakit apapun kayak gitu, kalian wajib untuk konsultasikan ke dokter. Karena apa? Karena kalau misalnya kalian berdiskusi atau berkonsultasi, mereka bisa memberikan alternatif untuk mengkonsumsi obat-obatan itu. Jadi lebih aman lah untuk kalian konsumsi secara bersamaan, karena mereka lebih paham obat yang mana yang bisa diminum secara bersamaan dengan program kehamilan kalian, ataupun program kehamilan apa aja yang bisa kalian konsumsi bersamaan dengan obat yang kalian wajib minum itu. Jadi juga Uci dapat salah satu studi ya teman-teman, bahwa ada beberapa obat dapat menghambat pembuatan sementara yang lain bisa membahayakan janin yang sedang berkembang. Banyak pereda sakit atau non-steroid, non-resep dapat membuat lapisan rahim Anda jadi kurang mantap untuk plantasi embrio, bahkan jika pembuahan berhasil, kayak gitu. Obat yang mengandung ibuprofen dapat mencegah terjadinya kehamilan. Obat lain seperti antibiotik, antihipertensi, dan antikoagulan hanya harus dievaluasi oleh dokter. Nah, di sini Uci bakal jelasin ya teman-teman, obat yang disebutkan ini antibiotik itu seperti amoxicillin, amoxan, terus ampicillin, terus banyak banget sih sebenarnya jenisnya, tapi ya kayak gitulah yang umum kalian ketahui lah ya. Hipertensi ini seperti kayak amlodipin, terus apa lagi ya, pokoknya itulah salah satunya. Terus antikoagulan itu yaitu obat pengencer darah ya teman-teman, dan ini tuh harus sesuai resep dokter. Obat ini tuh nggak dijual bebas, hanya berdasarkan dengan resep dokter, ataupun dengan kalau misalnya kalian udah konsultasi ke dokter terus kalian konsumsi terus kalian lanjut, itu tuh nggak masalah. Yang pasti udah ada pengawasan dari dokter kayak gitu, yang udah tahu tingkat hipertensi kalian tuh kayak gimana, tingkat demam atau sakit kalian tuh kayak gimana, kan dokter yang tahu. Jadi mereka bisa meresepkan dosis obat itu berdasarkan dengan kebutuhan yang kalian perlukan gitu. Itu aja videoku kali ini. Aku udah ngejelasin kalau misalnya 10 hal ini itu yang wajib banget kita ketahui teman-teman. Itu aja video aku kali ini, semoga bermanfaat. Kalau misalnya kalian suka sama channel YouTube ini ataupun bermanfaat buat kalian, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini. Dukung terus supaya aku semakin berkembang channelnya, bukan badannya, dan aku semakin semangat untuk sharing ke kalian ya teman-teman. Terus kalau misalnya kalian pengen cek-cek atau tanya-tanya kayak gitu, silahkan ke DM aja ke Instagram aku atau komen di bawah. Tapi aku nggak janji cepet balasnya kalau di YouTube karena aku nggak selesai. Jadi kalian bisa lah komen-komen di bawah. Yang baru ketemu sama channel YouTube ini jangan lupa dukung ya. Terus sampai ketemu lagi di video Uci selanjutnya. Bye bye.